Halo guys, apa kabar semuanya? Saya udah jarang live ya. Nah ini pas saya lagi ada nemenin anak-anak lagi main roller skate. Saya sambil baca buku ini nih, Atomic Habits ya, Atomic Habits, dan ini luar biasa banget ya. Berawal dari saya yang boleh dikatakan kayak masuk zona nyaman, asik. Tapi saya mau apa namanya? Saya mau memperluas zona nyaman saya gitu. Sehingga saya perlu untuk yang namanya memperbaiki habit-habit saya yang udah saya bangun selama ini ya. Saya ingin masih ingin bertumbuh lagi, masih ingin jadi luar biasa lagi. Ya that's why makanya saya butuh perubahan gitu. Dan salah satu buku yang pas saya baca di grup, ada satu buku yang bisa membantu untuk saya mengubah kebiasaan saya adalah ini, buku Atomic Habits. Ya saya sih nggak mau referensi tentang bukunya ya, karena kan belum tentu juga kalau direferensiin dibeli dibaca, bener gak sih? Cuman saya mau berbicara ada satu segmen, satu halaman ini yang bagus banget ya, yang bikin saya tuh merasa wah ini something nih, dan ini sangat baik sekali kalau misalnya saya bagikan buat teman-teman semua. Ya mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan insight nih ya. Di halaman 29 itu ada dikatakan bahwa gini, ini ada satu subjudul ya, yang katanya itu adalah lupakan sasaran, berfokuslah pada sistem. Lupakan target Anda, tapi berfokuslah pada sistemnya. Sasaran itu gini. Jadi perbedaan sasaran sama sistem tuh gimana sih, Ton? Sasaran itu berbicara tentang hasil yang ingin kita raih, atau target kita, atau goals kita, atau tujuannya kita. Ya, itu sasaran. Ya, target atau sesuatu yang ingin kita capai. Nah, sedangkan sistem adalah proses yang menghantarkan kita dalam mencapai hasil-hasil tersebut, ya, atau tujuan kita tersebut, atau goalsnya kita tadi. Jadi, sasaran itu bicara tentang goalsnya. Sistem itu adalah berbicara tentang prosesnya yang akan menghantarkan kita mendapatkan goals tadi. Nah, di sini ada tiga contoh yang disampaikan di buku ini. Ini ada pertanyaan, bukan ada pertanyaan, ada tiga pernyataan. Bila Anda seorang pelatih, ini yang pertama ya, silo guys. Bila Anda seorang pelatih, sasaran Anda mungkin memenangkan kejuaraan, ya, memenangkan kejuaraan. Nah, sistemnya terdiri dari yang namanya merekrut pemain, ya, merekrut pemainnya, mengatur atau memanage asisten pelatihnya kayak gimana, dan menyelenggarakan latihan kepada para pemain Anda. Ini sistemnya, prosesnya untuk mencapai yang namanya memenangkan kejuaraan. Contoh kedua, jika Anda seorang pengusaha, sasarannya mungkin membangun perusahaan bernilai $1 juta. Atau Anda di MCI, sasarannya mungkin memiliki penghasilan miliaran seperti top leader lainnya, ya kan? Nah, sistemnya adalah bagaimana menguji gagasan-gagasan tentang produk, merekrut tim, dan menjalankan promosi penjualan. Itu kan salah satu contoh sistemnya. Atau yang ketiga nih, kalau Anda seorang pemusik, sasarannya mungkin ingin membuat sebuah musik baru, mungkin ingin membuat lagu baru mungkin. Nah, namun sistemnya adalah seberapa sering Anda berlatih, bagaimana Anda memecahkan serta mengatasi kesulitan, dan metode Anda untuk menerima umpan balik dari pelatih Anda, pelatih musik Anda, ataupun juga dari guru Anda, ataupun dari pendengarnya Anda. Gitu. Jadi, salah satu pertanyaan menarik. Ini penting. Jadi jika kita mengabaikan sepenuhnya sasaran-sasaran kita dan fokusnya hanya pada sistem, apakah kita masih akan berhasil? Ya kan? Ini pertanyaan menarik nih. Koto nih, kalau ya udah saya nggak mikirin sasaran nih, saya fokusnya ke sistemnya dong nih, ke prosesnya dong nih, saya bisa keberhasilan tanpa saya memikirkan sasarannya. Contoh, kalau kita seorang pelatih bola basket dan mengabaikan sasaran memenangkan kejuaraan, ya kita abaikan tuh sasarannya untuk menangin kejuaraan, tapi fokusnya adalah melatih tim
fokus pada yang dikerjakan tim dalam latihan setiap hari, kira-kira apakah Anda akan tetap mendapatkan hasil? Yuk coba jawab di kolom komentar. Anda punya target nih, pengen menangin kejuaraan, ya. Terus kemudian Anda, ya sudahlah, saya tidak mau memikirkan memenangkan kejuaraan, tapi saya akan fokus untuk melatih tim saya akan fokus untuk mengembangkan tim saya akan fokus untuk melatih tim saya agar berkembang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kira-kira Anda akan memenangkan pertandingan atau enggak? Yuk, coba dong, jawab dong di kolom komentar dong, kan yang nonton ada banyak nih, lumayan nih. Yuk, kira-kira bakal menang nggak? Kalau fokusnya gitu. Akan ada hasil. Yes, thank you John. Motivasinya kurang kok, Pamela Zhang. Oke, terus siapa lagi nih? Yuk, yang mau jawab. Memenangkan kakak. Weh, thank you Kak Lisa. Yuk, siapa lagi? Ya. Oh, Ayu, thank you Bu Ayu. Jadi kira-kira akan menang nggak? Iya. Menurut buku ini, kita akan berhasil. Ya. Dan masuk akal sebenarnya. Ketika sasaran dibuat, nah, lanjutin lo ya. Kenapa bisa berhasil? Sasaran dalam olahraga apapun adalah menyelesaikannya dengan skor terbaik, ya. Tapi pasti sangatlah konyol kalau selama pertandingan tim menghabiskan waktu untuk melihat papan nilai. Gitu. Jadi cara satu-satunya untuk benar-benar menang adalah menjadi lebih baik setiap kalinya. Betul, menang atau tidak itu hasil prosesnya bikin kita dewasa dan belajar banyak hal dengan maksimal. Cakep bener Jun. Jadi salah seorang juara Super Bowl 3 kali namanya Bill Walsh itu pernah berkata kayak gini, nilai akan datang dengan sendirinya. Nilai akan datang dengan sendirinya, ya. Dan ini berlaku untuk semua bidang-bidang kehidupan lain. Jadi intinya gini, bukan berarti sasaran tidak penting, bukan. Sasarannya tetap perlu kita set up di awal, perlu ada dulu di awal. Nah, tapi setelah ada sasarannya, ada targetnya, ada goalsnya, tentunya kita perlu menyiapkan dong langkah-langkah, stepping stone-nya, prosesnya, bagaimana cara untuk mencapai sasaran tersebut. Bener gak gitu? Ya, jadi kita mesti memikirkan prosesnya itu gimana. Dan ketika kita sudah menyusun strateginya, kita sudah menyusun langkah-langkahnya, dan ketika kita menjalankan langkah-langkah dan strategi-strategi yang kita buat, otomatis sasarannya akan terwujud. Sasarannya akan tercapai. Contoh misalnya, saya rumah di Jakarta, ya, saya mau ke Tangerang. Saya sudah tahu target saya ke Tangerang, goal saya Tangerang, sasaran saya Tangerang. Kemudian yang saya lakukan adalah apa? Saya menyiapkan strateginya. Saya siapkan strateginya, mau naik apa, mau pergi lewat mana, nyalain WASI apa kagak. Oh, saya nyalain WASI ya, saya nggak mau ngapalin jalanan, ya kan? Nah, ketika saya jalankan langkah-langkahnya itu dengan benar, ya, dengan tepat, sudah pasti saya nyampe nih di kota Tangerang nih, di Cubic sekarang ini. Jadi teman-teman, sekali lagi, proses itu sangat-sangatlah penting. Proses itu sangatlah perlu untuk kita jalankan. Nah, teman-teman yang sudah memiliki target, pastikan teman-teman siapkan apa yang perlu teman-teman lakukan, langkah-langkahnya seperti apa, strategi seperti apa, dan itu dijalankan. Kalau memang perlu dan harus menjalankan 7 kebiasaan Victorious Person, lakukan teman-teman. Jangan bak bibu, aiu. Udah fokus aja jalanin, pasti sampai. Karena percuma punya sasaran tapi tidak ada yang dijalankan, ya. Hasil adalah akibat. Sebabnya adalah proses. Ada sebab, ada akibat. Tidak ada sebab, tidak ada akibat. Tidak ada menjalankan strategi dan jalankan apa yang perlu dijalankan, kebiasaan-kebiasaan yang perlu dibangun, maka dipastikan tidak akan ada hasil yang bisa dicapai. Jadi pastikan teman-teman yang menonton pada siang hari ini ataupun kapanpun Anda nanti akan menonton, ya, mungkin ada yang share ke timnya segala macam, pastikan Anda jalankan bisnis MCI, set target Anda, set goals Anda, kemudian Anda
bisa konsultasi kepada apa yang leader aktif Anda, ya, apa yang perlu saya lakukan, apa yang perlu aku kerjakan, dan Anda kerjakan prosesnya. Ketika Anda kerjakan prosesnya, apapun tujuan Anda, apapun targetnya Anda, sebesar apapun goalsnya Anda, itu akan menjadi milik Anda. Oke, paling itu aja yang bisa saya bagikan. Saya mau baca buku lagi, lanjutin teman-temannya. So pastikan Anda semua makin sehat, kaya, sukses, bahagia bersama dengan bisnis MCI, dan makin sukses, makin better life with MCI. Dadah guys, semoga bermanfaat.